terus berkarya, rasa yang terasa. Ku ingin terus menyapa hati yang terluka. Semoga kau baik-baik saja. Hidup itu silih berganti, wajar jika datang dan pergi. Proses pendewasaan diri sudah waktunya kita kembali. Halo, saya Roni Udara, host magang sore hari ini dari Ruang Kerja Kreatif dalam Ruang Kerja Live. Progres bosku. Senang banget sore hari ini jadi host magang untuk sesi kedua, karena saya langsung menginterview sosok yang berbahaya di Ruang Kerja Kreatif langsung. Selamat sore kawan-kawan sepijak. Sore. Terima kasih udah diundang ke program Ruang Kerja Live, Mas Roni. Kawan-kawan, kali ini tuan rumah saya take over. Jadi saya tuan rumahnya, jadi mereka sekarang tamu. Jadi apapun itu harus ngikutin aturan tuan rumah. Tolong pertanyaannya, Mas. Kemarin dia interview saya, sekarang gantian saya interview. Terus, Berat-berat, Bosku. Yo, stay tune ya, terus ya. Deg-degan ya, Bosku. Karena akan ada pertanyaan surprise sampai akhir segmen nanti. Iya. Oke, sepijak. Aku flashback dulu ya. Aku waktu itu lagi masih ya, di era pandemi lah ya, masih kalian rilis ya. Waktu itu aku masih lagi stay di Jakarta karena lagi ada proyek rekaman. Tiba-tiba, karena aku berkawannya di Instagramnya Mas Mehmet ya, Mas Ferry ya. Itu tiba-tiba ada rilis announcement sepijak. Apaan ini, aku bilang gitu. Wah, ini bahaya. Karena emang Mas Mehmet terkenalnya emang selalu progres gitu kan. Jadi kita akan coba kulik. Wah, asus apa iki jare. Keren iki koyo iki. Ya itu ternyata pas di single pertama emang keren ini material lagunya. Nah, sebelum kita akan membahas sepijak, aku pengen tahu dulu mungkin Mas Mehmet dan Mas Ferry bisa cerita kalau ngomongin musik udah pada ngerti kali ya, karena mereka emang musician. Tapi yang menarik mungkin kita akan coba kulik aktivitas di luar musik tuh ngapain sih sebenarnya. Nah, ini kan personal yang mungkin nggak semua orang atau kawan-kawan yang belum kenal juga ada sisi menariknya buat kawan-kawan fans sepijak. Sepijak fansnya apa namanya? Belum ada sih, Mas, sejauh ini. Karena belum punya fans. Kita sepakatin aja di sini sore hari ini. Apa ya? Belum lah, besok aja. Belum ya? Ngalir lah. Oh, oke lah. Sementara ini SFC. Sepijak Fans Club. Betul. Spijop. Jangan. Oke, mulai dari aku tertarik Mas Ferry. Karena mungkin ini baru pertama saya ketemu ya dengan jenengan ya. Jadi ya first impression juga baru kenal, dan aku juga mungkin kawan-kawan juga pengen tahu. Karena kalau Mas Mehmet mungkin kawan-kawan udah sering banyak tahu ya. Tapi kita akan kulik juga nanti update aktivitasnya per hari ini. Mas Ferry, Mas boleh cerita di luar band apa? Di luar band ya aktivitasnya ya. Di luar sepijak apa di luar band? Ya di luar bermusik ya. Bermusik entah sepijak, nanti kita juga proyeknya apa gitu. Kalau di luar musik mungkin aku sekarang lebih lagi sibuk usaha kuliner. Oh iya, Mas. Ya. Chef. Enggak, aku punya warung soto di Borobudur. Wow, sebutin Mas, warung sotonya apa Mas? Soto Gobyos Borobudur. Itu ini karena pandemi sebenarnya. Aktivitas di musik kan benar-benar berhenti kan ya, selama ini. Terus kalau sebelumnya aku sempat bekerja di pusat kebugaran, kayak jadi instruktur fitness kayak gitu. Wah, boleh banget ini bosku. Kebetulan lagi ada PR mengecilkan perut. Karena aku resign di tahun 2019. Oh, sempat resign 2019. Terus lebih banyak ke musiknya, lebih fokus karena aku sebelum sepijak ini aku punya band juga. Oh, Mas, bandnya Mas. Namanya 23. Oh, 23. Tapi kalau di sana aku lebih mainnya ke musik rock. Nah, wow, rock ya. Anak rock. 2019 itu aku resign, 2020 langsung fokus bikin album. Oke. Dan kebetulan pandemi ini datang terus ketemu sepijak ini. Wah, keren. Tapi Mas aslinya mana, Mas? Aku Magelang. Wah, kalau ingat Magelang aku ingat sesuatu, Bos. Wah, mantan. Oh, mantan. Bukan. Makanan khasnya. Oke, soto Borobudur. Bukan. Apa Mas Ferry?
Getuk. Bukan. Magelangan Kupat Pak tahu. Bosku. Magelangan. Saya rasa bodoh ning Magelang. Ning Alkit ya akeh. Pertama kali saya makan Magelangan di Burjo tuh, wah ini makanan khas Magelang, kok Magelangan. Thank you Mas Ferry, nanti kita akan coba lanjut. Sekarang bosku, karena kita tahu lah ya, Bos Mehmet tuh selalu muncul di permukaan dengan kadang hal-hal movement yang kreatif, kait dengan industri kreatif lah. Aku juga dulu flashback ketemu dengan beliau ini, Mas Ferry, juga dipertemukan di acara kreativitas gitu. Waktu itu emang sempat ya kayak ada semacam talk show gitu bahkan di Purwokerto ya Bosku ya. Di Purwokerto dan di Tegal. Tegal, maksudnya memang malah ternyata setelah aku kulik tuh wah ini wong lawas ya di Jogja. Tapi ternyata dia dulu mengasingkan mencari kitab ke barat. Purwokerto ketemunya di sana. Wow, ternyata bosku tuh saudara Mehmet GKL ternyata. Bosku, apa aktivitas di luar musik lah? Kalau ini kan kita bicara musik nih. Ya, kalau di luar ini ya mungkin sekarang sih ya kalau kondisi PPKM sekarang seneng nulis masih nulis. Saya juga masih aktif untuk nulis artikel untuk ngirim ke beberapa media jurnalis juga, ya. Jurnalis, ya. Terus kebetulan saya juga punya media namanya ruangkerjakreatif.com. Media online, terus di luar itu ya ada beberapa project mungkin yang belum bisa dibuka. Belum bisa dibuka, tapi sejauh ini sih fokusnya lebih di entertainment lah. Entertainment ya. Hal-hal kreatif lah ya, movement entertainment dan PO juga sih. Masih aktif sampai sekarang gitu. Mas, aku tuh kan ngikutin sebelum jadi host magang nih kan ngikutin berapa acara di Ruang Kerja Live kan. Aku tuh penasaran dengan view-nya yang maksudnya gini loh, angle-nya tuh kan nggak beda-beda. Artinya outdoor podcast dengan konsep ada joglo, ada alam. Mas coba cerita dong, ini sebenarnya tempatnya di mana sih? Mungkin kawan-kawan penasaran pasti kan, siapa tahu gitu. Iya. Ini rumah desa di Limasan. Oh gitu. Ini kebetulan luar biasa. Ini disupport oleh Pak Gangsar Sambodo. Kebetulan Pak Gangsar Sambodo itu kakak kandung dari Ashanti. Kebetulan dia omnya. Tahu lah ya, tahu. Perlu diceritain. Asyam. Jadi teman-teman pokoknya harus selalu asyam. Jadi intinya tuh kita beraktivitas dengan teman-teman termasuk Sepijak pun sekarang sedang kolaborasi juga yang akan kita rilis tanggal 15 besok pun kolaborasi dengan anak kandung dari Pak Gangsar namanya Kinan, vokalis dari Senja. Vokalis Senja ya. Benar, Pak Gangsar ini kan produser juga di Senja ya. Oke, kita akan coba nanti kita akan kulik next single terbaru yang dari Sepijak ya. Tapi sejauh itu kawan-kawan boleh cerita nggak kenapa Sepijak? Maksudnya kenapa dapat ilham dari apakah harusnya dari Sepijak gitu? Jadi Mas Ferry boleh. Awalnya emang kita ketemu secara project ini bener-bener absurd ya. Kita nggak kenal selama kenal follow-followan mungkin udah berapa ya Mas? Ya, 10 tahunan lah, 10 tahunan. 10 tahunan ya. Bener-bener ketemu terus bikin project ditawarin sama Mas ini nggak ada namanya sama sekali. Terus begitu rilis pun kita sebelum rilis pun udah jadi lagunya ya? Udah jadi lagunya belum punya nama gitu. Terus dia bilang, judul lagu juga belum. Ketika malam itu mau pitching ke Spotify itu terus bingung namanya apa ya? Malah bandnya malah belum kepikiran ya, karyanya malah udah ya. Terus dia nyeletuk gimana kalau namanya Semenjak Berpijak gitu. Semenjak Berpijak awalnya ya, Semenjak ini Berpijak. Kayak judul lagu ini, aku bilang gitu, terlalu panjang Mas, kurang simpel gitu. Aku pikir cari yang artinya sama cuman lebih simpel kayak wah Sepijak aja gimana Mas gini gitu. Karena kita juga dari dua kota yang berbeda tapi kita ini di project yang sama buat jalan ke depan gitu loh. Terus wah kita satu pijakan nih kayak gini, jadi kayak ya sudah Sepijak aja. Oke, berarti dinobatkan di tahun berapa tuh resminya kalau secara ini berdirinya? Masih ingat nggak kira-kira kawan-kawan? Ya jelas 2021 sih. 2021 sih. Ya tahun ini sih. Karena belum lama kok project ini. Belum lama. Tapi progres banget bosku. Aku lihat secara viewers, respon juga. Aku waktu itu emang aku coba nge-review kan, maksudnya sama kawan-kawan yang ya entah di beberapa kota gitu, aku coba nih share, coba dengerin karena secara nggak langsung gitu. Wah menarik ini konsepnya ya, maksudnya dengan nuansa musik pop alternatif tapi ada rapnya di situ juga gitu. Tapi kenapa, boleh tanya nggak, kenapa kalau aku dengar ya, mungkin kalau kita belum pernah tahu secara musik ini, kita ngomongin musikal nih. Kalau belum tahu secara kayak dengerin lagu Sepijak ini kan kayak serasa format band ya. Tapi kenapa berdua? Itu kenapa berdua?
Jadi karena kita sebelumnya udah punya masing-masing band. Oh. Untuk menambah kepala dalam sebuah band itu kayak waduh, pusing banget ini. Pusing banget lah ya. Dan fokusnya lebih ke gimana kalau kita mengurangi itu karena kita juga udah networknya ke teman-teman musisi kan banyak gitu. Iya, Kita benar. minta masukan dari teman-teman itu buat ngisi dengan apa ya Mas, konsepnya kayak kolaborasi. Kayak kita ngasih sama Mas Sasi itu dari awal juga kita yang ngasih referensi dulu. Oke. Tapi secara arrangernya tetap dia gitu loh. Oh, Kita oke. yang ngasih kisi-kisinya bagian-bagiannya kayak gini. Wah keren. Jadi tetap yang kontribusi tetap banyak lah di belakang itulah ya. Banyak. Tapi emang gitu sih sekarang tuh model konsepnya ya mau solo atau duo atau apapun itu kan tetap kadang kita butuh tim juga untuk support. Dan tim itu ini kawan-kawan ya penting tuh nggak hanya untuk terkait tentang musikal tapi aspek-aspek di luar itu manajemen terkait untuk media relation dan lain sebagainya gitu tuh penting sih ya. Nah, aku menariknya wah ini bahayanya Sepijak nih ada mungkin secara konsep musikalnya udah kuat di luar itu konsep manajemen Mas Mehmet kan juga banyak sepak terjangnya lah di industri musik lama di Jakarta bertemu dengan media dan juga relasinya juga wah jangan ditanya lagi kawan-kawan. Ini tapi itu jadi bumerang nggak sih Mas gitu sebenarnya Mas? Ya mungkin gini Mas, artinya ya karena aku mungkin pengalaman ya Mas, ya lebih pengalaman dari band yang sebelumnya. Sebetulnya jujur aja aku nggak kepengen nge-band lagi Mas. Artinya gitu. aku terbiasa di belakang layar setelah bandku terakhir Askokil gitu. Oh, oke. Aku nggak mau nge-band gitu, cuman waktu itu emang ada satu hal yang aku pengen ngungkapin. Ini akan masuk ke segmen 3 nih nanti nih. Terus. Ada satu hal yang pengen aku ungkapin waktu Lewat itu, karya lah ya. Lewat karya gitu. Iya. Aku bukan nggak suka ya, tapi kalau mungkin aku cerita kayaknya kurang inilah ya. Iya. Kalau langsung bosku ki aku. Iya. Karena itu ceritanya cukup panjang sebenarnya dari berbagai macam kisah lah, dari Pengalaman, perjalanan. Gak cuman cinta ya sebenarnya, Iya. kehidupan lah. Cuman tak rangkum waktu itu sebenarnya ya pengen itu jadi catatan gitu. Cuman waktu itu emang ketemu Mas Sasi sama Mas Kakung dari Langit Sore waktu itu. oke. Terus kebetulan Mas Kakung bilang, "Nih lagunya apa namanya? Aku punya karya kayak gini, iseng-iseng bikin song." Ternyata malah menurutku wah disemangatin nih sama mereka. Oh, disupport berdua. sama kawan-kawan lah ya. Ayo bikin ayolah, lagi. ayo bikin lagi. Cuman waktu itu kan emang aku bukan penyanyi kan, emang aku Oke. dari dulu nge-rap di Raskokil pun nge-rap Wah, dan sebelumnya juga sadap. nge-rap. Nah aku waktu itu nyari vokalis siapa kayak gitu. Hanya aku nyari itu yang bukan di ruang lingkup dekat kayak gitu loh. Malah sebenarnya malah Sengaja. Biar surprise kayak gitu loh. Nyari Bener. siapa yang dari luar kota, aku nyari karakter. Aku inget dulu ada band Happy Summer kayak gitu. Kita udah kenal Oh, sebenarnya. bandnya Mas ya, Happy Summer ya. Happy Summer. Artinya dulu tuh kita kan di genre yang sama, hampir sama lah, di skena yang sama. Cuman emang sebenarnya belum pernah manggung, tapi kan di band yang sama beberapa kali sebenarnya Raskokil juga sempat manggung di Magelang lah kayak gitu. Terus Udah sering keker lah ya terus sebelumnya. aku intinya tuh wah seneng nih karakter musiknya dari Oke. karakter yang aku bangun itu loh Sepijak. Ya aku DM gitu, ngajak gitu. Emang tak DM serius, tak DM. Oh, emang DM ya Mas Ria? DM serius. Emang secara ketemu secara langsung belum, cuman kita udah kenal, artinya seperti itu sih. Akhirnya ya jadilah Sepijak. Cuman kembali tadi kalau untuk ngomongin manajemen, karena pengalaman dari sebelumnya aku Oke, melalang nggak buana, kepengen, iya. nggak kepengen, artinya kalau buat project apapun ya harus prepare. Kalau Nah, itu menurutku bagus tuh teman-teman tuh. Jadi mm-mm. dipikirin banget tuh kayak Dipikirin gitu. dari audio, dari visual, manajemen, Iya, artinya promosi. kita jujur aja emang sangat dipikirkan sih. Wah, keren. Jadi keren. kita punya timeline, deadline yang durasinya itu nggak seminggu 2 minggu, artinya Iya. 1 bulan kita harus fokus ada deadline tertentu untuk membuat strategi market untuk master plan-nya lah seperti Iya. itu. Tapi aku sepakat sih ya Mas ya. Maksudnya kalau kita ngeband ya, tapi visi misi ya kan kadang setiap musisi beda-beda ya. Kalau kita emang pingin ibaratnya tuh ibaratnya kita menanam tuh ya panen ya memang harus dipikirin dari cara mupuknya yang dipakai apa, terus penanamannya bagaimana. Kalau di analogi yang di tanaman lah ya, ibaratnya musik kan gitu. Kayak kita udah punya karya nih dan ternyata karya kita tuh potensial sebenarnya. Nah itu bagaimana sekarang kita mikirin sellingnya sebenarnya nah itu tuh sebenarnya tuh kan banyak banget ya kawan-kawan musisi yang masih kayak pingin banget mendapatkan ruang-ruang kayak gitu. Nah mungkin nggak Mas kayak selain bermusik tetap support dengan musisi ya, misalnya ada kayak Mas gimana sih sebenarnya treatment untuk perilisan sampai treatment tentang promosi relasi ke media, mungkin Mas Mehmet tetap akan open ya walaupun dengan Sepijak sekarang gitu maksudnya. Betul. Kalau aku pribadi sih mungkin karena aku udah jujur aja tuh aku hidup dari entertainment sampai sekarang, bahkan dari dulu. Aku Konsisten merasa ya, konsisten ya. Artinya
pekerjaanku pun dari dunia entertainment, itu dari gitu. dunia itu. Artinya aku dulu bekerja ke Jakarta, aku bekerja di label, aku bekerja di media, aku bekerja di IO. Artinya aku yakin pun suatu saat itu pun akan akan kembali ke aku kayak gitu untuk belajar lah kayak gitu. Sampai saat itu pun aku memanfaatkan itu, di mana relasi itu pun juga imbasnya artinya secara aku ikut kontribusi juga ke teman-teman. Mereka mungkin ada yang mau ngirim press release kebetulan media kita emang bener-bener support untuk itu. Ada ruang ya. Ada ruang untuk itu. Jadi ya aku pikir Sepijak itu menjadi satu hal mungkin tempat cerita. Tempat ceritaku kayak gitu. Kalau untuk teman-teman musisi yang lain pun kita harus ada kolaborasi. Wah ya keren. Jadi harus ada sinergi semuanya sih, nggak bisa satu-satu. Aku pikir harus bersinergi semua. Iya, together lah. Tapi Mas Fer, berarti udah 3 lagu ini yang akan dirilis ya? Mau 3 ini nanti ya? 3 ini. Aku tertarik ini sih, tahu dapurnya kali ya. Itu secara lirik siapa yang sering menulis? Jadi kalau untuk karena kayaknya itu kan empiris banget gitu loh, berdasarkan pengalaman ya. Biasanya Mas Pimet tuh kasih tema. Tema gitu, kreatifnya gitu. Random, terus aku yang nata gitu loh. Secara kata-kata. Bahasanya ini lebih enak diginiin, bahasanya ini lebih enak diginiin. Keren. Karena kalau di band kui juga aku juga penulis lagunya gitu. Kurator lirik lah ya. Sama kurator wanita. Wah. Yang terdepan siapa yang terdepan? Gitu, jadi memang ada kolaborasi, nggak terpaku 1-2 orang ya. Wah keren, jadi diskusinya hidup. Kadang Mas Pimet tuh ngasih liriknya acak-acakan kan, aku cuma ambil poin-poin tertentu yang yang ini bisa jadi yang relate nih ya. Ya, yang jadi senjatanya atau hooknya tuh di sini nih. Wah benar-benar tuh. Gitu. Yang paling penting kan kalau sebuah lagu temanya tuh biar saya kenakan di hooknya itu. Sepakat. Memang kadang kekuatan lirik itu kan ya, yaitu hooknya itu tadi. Ketemu di titik mana nih untuk kayak orang tuh kayak wah ini aku banget. Gitu. Seru. Tapi Mas Mehmet, boleh cerita nggak tentang lagu Bertahan itu sebenarnya tentang apa gitu Mas? Bertahan, apa yang pertama? Karena ada 2 lagu nih. Bertahan pertama Kembali Menyapa. Yang pertama kan Kembali Menyapa. Kembali Menyapa ya? Kalau yang kedua Bertahan. Yang kalau di Gogon tuh yang kaitannya sama yang di Purwokerto tuh yang mana? Ini perlu diceritain. Yang mana tuh? Editor dit ya. Kita biaskan lah, tapi nggak apa-apa. Berarti Kembali Menyapa, Mas. Kembali Menyapa ya. Emang pertama itu lagu Kembali Menyapa emang kembali itu Mas aku tadi. Aku sebenarnya tuh itu cuman tadinya pengen tak buat jadi ya cuman jadi tulisan lah. Awalnya emang itu di buku. Aku punya buku catatan yang selalu aku bawa di tas, buku kecil kayak gitu. Jadi aku kayak sekarang nih habis ini aku pasti nulis. Biografi, daily biografi gitu ya. Jadi aku bukan penulis penulis naskah atau bukan kayak gitu. Cuman aku selalu menuliskan random dulu kayak gitu. Benar. Aku ini lagi kesini lagi ini. Jadi kayak waktu itu tuh tak rangkum bosku. Pas aku di Jakarta aku kerja jadi wartawan itu tadi. Terus aku kerja jadi ini kayak perjalanan hidupku tak rangkum sampai ke kisah cinta. Endingnya. Wah ini terus. Endingnya ke kisah cinta kayak gitu. Terus ada satu hal yang waktu itu karena berpisah segala macam. Tiba-tiba tuh aku nggak tahu terus aku pengen tak ungkapin nih, tak keluarin kayak gitu loh, tapi dalam bentuk apa, karena aku nggak ngeband, aku pun nggak mau ngeband lagi. Nah ya dari itu tadi ada Mas Asi, Mas Kakung, ayo buat aja kayak gitu. Waktu itu ya akhirnya jadi karya itu jadilah karya itu. Kalau mau ngomongin isinya itu sebenarnya random sih, isinya random tapi itu kehidupanku lah intinya. Kalau teman-teman mau meresapi, ngelihat aja dari aku masa muda, masa tua kayak gitu. Terus aku juga di satu sisi lain aku pengen berkarya kayak gitu. Di satu sisi lain aku juga mengungkapkan di mana ada rasa yang dimana tuh pengen tak sampaikan ke seseorang kayak gitu. Tadi sempat disinggung ada poin tentang cinta ya. Sebenarnya seberapa berartinya sih sebenarnya Mas? Seberapa berartinya itu? Kalau itu kan menjadi inspirasi, ternyata di balik lagu ini mungkin kawan-kawan ya itu membantu narasi banget, kayak wah jebul kayak gini. Seberapa berartinya sih kalau aku sih gini Mas, aku ngungkapin segala sesuatunya meskipun kita poin cinta. Sebentar Mas, ada tisu gak Mas? Sedia tisu. Maksudnya gini Mas
Roni. Jadi tuh kok aku yang diserang ya? Ntar dulu. Programku loh. Tuan rumah, host tuan rumah. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, aku tuh nggak pernah Pesak gitu. Repot ini. Tolongnya penontonnya aku harus tetap jaga image. Oh, iya benar. Oh iya benar harus stay Gitu, cool. Mas. Jadi tuh aku tuh selalu nggak bisa spesifik ngomong tentang cinta. Oke. Aku pasti menyembunyiin kayak gitu. Artinya aku nggak langsung Brol, "Apa, aku depan gitu ya? tinggalkan kamu, aku bersedih, aku ingin Tol. coba." Aku nggak bisa yang kayak gitu, ya kan? Aku nggak bisa Iya. langsung. Nah makanya di situ itu tuh Kiaskan ya? artinya itu malah tak rangkumnya itu lebih kehidupan. Oke. Ya, kalau teman-teman mau dengerin itu coba deh dilihat di situ nggak ada yang spesifik, emang langsung aku dan kamu itu nggak ada. Oke. Oh, jadi kayak ya itu ada colongan-colongan. Di lirik yang mana Mas? Coba di lirik yang mana mungkin? Di lirik yang mana yang yang lebih kayak menggambarkan. Coba Mas Roni refnya coba. Ku ingin terus Ya berkarya. ku ingin terus berkarya. Pada itu sayang termaksa. Ku ingin terus menyapa untuk hati yang terluka. Semoga kau baik saja. Wah, asu, keren banget deh. Semoga kau baik-baik saja. Meskipun Ngerti Ra? iya, masih tetap mendoakan. Wah, gila. Nyesel lo ninggalin dia. Berharap sih dia nggak nonton. Tapi suka ngepo loh. Oh iya, Mas. Oh, Di Instagramnya Spijak. oh, lah ini jebol ya, diperhatikan. Nggak apa-apa, kan intinya tetap positif, kembali menyapa dengan karya. Nah, itu Ya dia intinya lah. itu sih. Tapi lebih luasnya adalah kembali menyapa. Aku tuh pengen nyapa teman-teman sih. Semua lah ya, nggak hanya Semuanya tentang kayak gitu loh. tentang balas Kayak dendam ketika terhadap aku rasa. pergi, aku kemana kayak gitu tuh aku mau ngasih tahu sih. Iya. Artinya tuh aku baik-baik saja. Wah. Aku pengen nyampein bahwasanya aku tetap berkarya kayak gitu. Sip, ya Sekian waktu yang berjalan kayak gitu. keren. Jadi memang ya kalau musisi emang dia ngungkapin suatu halnya bisa aja lah ya gitu, Bosku. bisa Bisa aja. dengan kesedihan, bisa dengan tisu. Wah ini keren sih. Ini jarang banget diungkap lah ya. aduh. Gini, karena hostnya ini sahabatku. Ini sebetulnya bahaya ya, tapi Bahaya. kalau bukan profesionalitas ya kan, sama pekerjaan. Ini Iya. pertamanya sudah jadi tapi nanti di akhir ada plot. Tenang, ada door prize nanti dia. Dorpes. Oh iya. Dari Telkomsel. Dan pop nih. Kartu Bayu. Gak apa-apa kita sebut brandnya biar di endorse. Iya, iya. Mas, Mas Ferry, band yang dulu masih jalan tapi? Masih Jalan ya? dalam masalah. Ada planning apa album atau gitu belum juga? Sebenarnya albumnya udah jadi. Oh udah jadi Kita Mas? juga udah rilis sampai 4 single. 4 single Sampai ya? Hari ini. Tapi kan kita mau launching album itu masih ngelihat keadaan gitu. Oh oke bener Dengan ya. kondisi COVID ini kayaknya nggak mungkin untuk kumpulin orang dan, Iya. dan sedangkan aku kan juga butuh buat mempresentasikan Euforia YouTuber yang pas ya. mempresentasikan album itu biar lebih Oke. bisa apa ya sampai gitu kan harus banyak orang yang mendengarkan dan mereview kayak gitu Oke. loh. Sekarang kayak belum tepat deh, makanya aku keluarin satu-satu lewat single-single yang keluar. Wah oke deh Tapi sambil aku direct message-nya dari apa ya, cerita-cerita dari dalam satu single aku rangkai sampai ujungnya nanti. Oke. Enggak. mumpung Mas sampai di sini ya, mulai tanya deh. Ras Gokil katanya mau reunian Mas. Sekalian satu paket di sini. Tanya aja. Ya sebenarnya ini dibahas ini. Dikit aja. Oh, kita ya. Iya. Mas Roni tahu kan? Ya, dia itu temenku. Ya, kita Oh, mau tidur reunian. bareng. Iya, iya. Ya sebenarnya lebih kayak kemarin tuh tiba-tiba nggak tahu anak-anak tuh ngubungin. Oh, gitu, Mas? Oh, tiba-tiba anak-anak ngubungin terus kita Tapi apa keren. namanya, kita Jaga nge-zoom, silaturahmi masih ada ya? Zoom bareng, silaturahmi bareng karena kebetulan kan rata-rata jadi pegawai Oke. si personil kita. Oh gitu. Ya syukurlah kalau Kita terus akhirnya mau bikin ini digarap sama gitarisku itu kayak bikin album akustik, album yang unbroken yang belum kita rilis. wah keren. Ini Jadi bocorannya di sini kita nih. udah bikin album dalam bentuk kaset. Ya, ya. Waktu itu udah dalam bentuk kaset tapi waktu itu belum sempat kita rilis waktu itu. Wah, Terus keren, kita keren. nggak akan pernah rilis itu
album itu karena filenya hilang. Anjingan, tak kira unlimited ya. Itu tak pendem dari dulu. Wah, Itu gila tak sih. pendem dari dulu, Iya, Mas. iya. Itu tak pendem dari dulu. Iya. Nah, wave-nya nggak ada lah. Wave-nya. Artinya terus mungkin si anak-anak inisiatif waktu itu terus tiba-tiba kita bikin lagi untuk dibikin versi akustik, tapi lebih ke buat have fun aja Oke. sih. Oke, kali ini kita mendangak ke atas karena ada kamera ke atas ngobrolnya. Mendangak. Mas semoga lancar lah, sepijaknya lancar, Sofi lancar, proyekannya Mas Ferry juga semua lancar juga. Amin amin. Ini sebenarnya menuju sesi terakhir sih. Oke. Planning sepijak apa nih? Dengar-dengar mau rilis single ya. Itu tentang apa? Terus mungkin boleh di intro dan sekalian sebutin tanggal rilisnya deh. Boleh ya? Sebenarnya bisa dijelaskan dari Mas Roni Believe. Jangan aku ngerti. Karena kebetulan yang pitching kan Mas Roni. Tapi saya mewakili ini tadi, SFC. Kebetulan artistic relation sepijak kan Mas Roni. Waduh. Bisa Sebut dijelaskan Mas dapur. Roni. Plan segmen aja lah. Ya. Saya kan lagi jadi host magang. Oh iya. Oke. Boleh Mas ceritain planningnya ini Oke, untuk single ketiga. Oke, kebetulan Ada apa aja di situ? Kebetulan gini, karena kemarin kan single pertama saya yang buat, single kedua Bertahan Mas Ferry yang buat. Oh, Terus dari situ kita mencoba untuk mensinkronkan untuk di mana kita tuh apa ya yuk kita berkontribusinya bareng kayak gitu loh dalam sebuah lagu. Dan sekarang buat bareng ya? Buat bareng kayak gitu, dan waktu itu emang kembali ya Mas Ferry yang jelasin Kak, aku ngasih konsep kayak gitu loh. Ya. Ini fair di kondisi pandemi seperti ini kan banyak orang yang resah, banyak orang yang benar. terus akhirnya ketahuan Bingung main mana ngopo, temen, mana musuh, kondisi tertekan kayak gitu, terus harus menahan ego. Pada akhirnya tuh manusia itu musuhnya manusia tanpa disadari, diri sendiri maksudnya iya, kayak gitu. Musuh terbesar dalam hidup ya tanpa disadari ya diri sendiri. Dengan kondisi seperti ini kita jadi bisa lebih melihat itu sopo kayak gitu. Terus aku membuat itu waktu itu ngerangkum lagu itu. Terus akhirnya kita bikin bareng sama Mas Ferry, artinya dengan lirik tadi, dengan kita bareng-bareng akhirnya ngerangkum ini dengan konsep yang tadi itu bikin. Terus kita ngajak kolaborasi Kinan dari Senja. Terus waktu itu kita produksinya juga sebenarnya cukup cepat karena emang kita pengen ngeluarin itu di momen momen saat ini ya, kondisi saat ini kayak gitu. Dan sebenarnya kita juga udah mau bikin video klip di Jakarta. Kita udah mau berangkat. Keren, udah plan ke sana ya? Udah dijadwal sebenarnya. Udah deal berarti kan? Yang support. Artinya untuk video klip kita tanggal berangkat tapi kena PPKM darurat level 4. Terus akhirnya kita nyoba dengan strategi yang lain. Terus akhirnya kita punya konsep mungkin yang belum bisa kita jelaskan karena itu nantikan akan aja. Tanggal 15 besok. Nantikan aja 2 hari sebelum kemerdekaan. Kalau prosesnya lu main ajaib ya Mas? Ajaib Mas. Malam-malam dia ngirim konsep itu. Malam berarti ya? Malam-malam ya kan? Tengah malam ya Mas Fer? Itu lirik berasanya marah-marah menurutku. Marah. Sebelum jauh ke lirik, judulnya apa tuh judulnya? Musuh diri sendiri. Ya. Bener, oke, keren. Itu tadinya marah-marah nih. Kayak dia habis kena masalah. Terus dia ngeluapin ya? Ngeluap gitu kayak. Tapi kayaknya kurang dewasa deh. Kurang bijak nih kalau kayak gini, kayak kesannya tuh marah-marah banget gitu. Ya. Aku pikir ini harus ada yang diubah, terus biar ngepasin umur kita juga kan, terus kelihatan lebih dewasa gitu. Intinya nggak usah nyalain keadaan, nggak usah nyalain siapa-siapa, tapi diambil aja titik hikmahnya yang paling baik nih. Kayak apa? Terus mungkin dampak dari segala sesuatu itu dari diri kita sendiri gitu. Kita kena masalah juga dari kita sendiri. Atas kita susah juga dari kita sendiri. Wah, keren nih pesannya nih. Mungkin di lagu Musuh Diri Sendiri ini lebih ngomongin tentang bagaimana caranya kita bisa mengatasi diri kita sendiri gitu. Karena sumbernya dari sini juga. Kalau cukup dalam sih kalau buat kita. Artinya emang ya kita harus berkaca sih dengan kondisi saat ini, bukan kita mengeluh, bukan kita menyalahkan gitu, tapi itu malah harus kondisi saat ini introspeksi yang terbaik dalam melihat diri kita kayak gitu. Tapi emang bener sih, itu pas banget sama peribahasa. Kalau kita mau dihargai, kita hargai diri kita sendiri dulu. Iya benar. Iya kan? Benar. Kebalik nggak? Kalau kita mau menghargai orang lain, kita harus bisa menghargai diri sendiri. Iya benar. Dan kalau mau mengenali Tuhanmu, kenali dirimu sendiri. Betul. Betul. Udah kayak motivator aku. Seperti itu Mas Roni. Jadi emang ya kita nggak tahu lah ya. Iya. Artinya kondisi saat ini yang pasti kita mencoba memberikan yang terbaik
kita tidak berbuat hal yang ya kita menyesuaikan dengan kapasitas yang apa yang kita pikirkan aja. Ya. Ya, go ahead lah pokoknya lah. Semoga bisa produktif terus, baik juga jalannya gitu kan. Amin. Ada ini kawan-kawan mungkin ada pesan atau kesan yang mau disampaikan mungkin sebelum kita tutup segmen hari ini. Pesan apa kesan apa Mas? Pesan apa? Apa yang mungkin mau disampaikan? Dilancarkan Mas. Berarti belum segmen terakhir. Dilancarkan apa Mas Red? Apa yang dilancarkan Mas? Single kita. Oh, single. Kirain single-single yang lain. Dia sekarang lagi banyak main unyil. Oh gitu. Oh bukannya di Trans 7 ya unyilnya? Kamu nggak tahu Mas unyil siapa? Satu grogi ada drone soalnya. Halo. Ini liputannya serius loh dari atas loh. Iya benar-benar. Ya, Serius. Sepijak habis ini bukan cuma rilis single tapi Oke, juga plannya boleh di-share. juga ngerilis Mas Nemet lepas lajang. Oh, gila. Dibuka di sini. Ini baru namanya soulmate bosku. Tapi planning sebenarnya album atau EP sih Mas Sepijak? Sebenarnya gini, kalau sebenarnya album semua sudah proses. Mungkin sekarang Udah. Berarti lagunya berapa sih total? Jadi gini Mas, Udah. jadi single ini bagian dari album yang Oke. akan kita rilis. Kebetulan sebenarnya kita waktu itu sekitar 4 hari, hampir 1 minggu kemarin kita di salah satu villa di Balkondes di Borobudur kita disupport. Oh, workshop ya? Di Balkondes. Namanya apa? Balkondes Karangrejo. Waktu itu kita ngerjain album itu 4 hari. Betul. Oke. Tanpa bawa bekal apa-apa ya kan Emang Mas? semua natural di situ. Kita buat karya bareng. Emang pengen fokus di situ lah ya Fokus, berkarya. memang kita mau ada target lah, tapi bukan berarti itu nggak terkonsep. Artinya hal apa yang udah kita siapkan kita rangkum Ya. di situ langsung kayak gitu. Jadi kita tinggal merilis. Emang ada sedikit jadwal mundur sih yang harusnya oke, bulan oke. kemarin karena kondisi Oke, lagi oke, PPKM. bener-bener. Jadi kita melihat strategi market itu kan harus ada goalnya. Kalau misalkan kondisi tertentu kita nggak bisa kan ya kita menunda Nggak bisa lah. dipaksakan, iya bener daripada Jadi nggak dalam waktu dekat sih Mas. Artinya waktu dekat ya. ini kita rilis single, terus mungkin nggak akan lama mungkin kita akan memperkenalkan album pertama kita. Ya, oke kalau keren. Aku sih mikirnya lebih baik diundur tapi kita tuh tepat di goalnya gitu Oh, ya. oke. Jangan cuma kita kayak petinju mukul angin gitu. Iya, Tapi iya. mukul ke targetnya langsung. Iya. gitu. Oke, wah keren banget. Jadi kawan-kawan juga misal pun punya karya, misal udah siap juga nggak usah ragu meskipun keadaan apapun kita semoga tetap bisa produktif dan memikirkan strateginya juga sih yang penting. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing. Amin. Ini agak susah sebenarnya. Aduh, oke. Aku kebelu deg-degan loh. Tapi agak mudah juga. Ini boleh dijawab. Nanti Sucileng aja yang jawab siapa atau berdua deh boleh. Oke. Ini agak berat saya tanya soalnya. Oke. Sepisah toh? Iyalah, kan musiknya Sepijak kita. Oke, sebenarnya Sepijak ini siapa sih? Coba dari kawan-kawan. Sebenarnya Sepijak ini siapa? Berat loh ini. Wah. Ya, Sepijak ini siapa? Sepijak itu adalah dua anak muda yang terombang-ambing. Mas Ferry kan udah cukup jelas Sepijak itu apa. Siapa Sepijak? Siapa, bukan apa ya? Kan Siapa? udah cukup jelas Mas Ferry. Siapa? Angel sih. Sepijak itu adalah dua orang yang mencoba berpijak untuk merangkum tujuan yang sama. Weh, keren. Oke, thank you kawan-kawan Sepijak atas Sama-sama. waktunya. Kan di profil kita kemarin untuk pitching kan udah jelas. Kamu nggak baca, akhirnya nggak baca ini. Sibuk yang-yangan ya. Ya. Oke deh. Terima kasih banyak kawan-kawan waktunya Sepijak. Sorry tak handle nih tuan rumahnya. Oke, pesan terakhir dari saya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Roni Udara, host magang sore hari ini. Tetap stay tune dan sampai jumpa di segmen Ruang Kerja Live selanjutnya. Progress bosku. Thank you. Thank you.